ya, selamat malam Mbak Ibu semuanya. Kembali lagi di pertemuan keempat bersama Budira. Eh, Sebelum perkuliahan dimulai untuk Bapak Ibu semuanya yang bisa on cam, monggo on cam. Kalau pun terkendala, mungkin bisa konfirmasi melalui chat Zoom ya. Mengingat waktunya sudah jam 18.41, mungkin bisa saya serahkan langsung ke Budira. Monggo Bu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu wabarakatuh. Dura. ya. Oke, kita terakhir pembahasan untuk rasio apa ya? Average days inventory bukan ya Bu yang terakhir? Oh, berarti sudah rasio ketiga ya. Sudah selesai ya aktivitas ya. Sekarang berarti tinggal Kita profitabilitas. Oke, maksud saya biar saya nggak materi dulu, saya menyelesaikan rasionya semuanya dulu, biar kita bisa lanjut ke materi kayak gitu. Takutnya nanti kalau saya materi dulu, ini kesengsal ya. Oke, kita lanjut yang profitabilitas kalau gitu. Saya share screen. Oke, di rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini adalah berbicara mengenai profit, ya. Eh, Fokusnya adalah perusahaan ini kalau laba seperti apa, kalau rugi kondisinya berarti kayak apa. Nah, kita analisa satu persatu. Yang pertama adalah gross profit. Gross profit itu adalah laba bruto dibagi dengan penjualan atau pendapatan usaha. Silakan Bapak Ibu dicatat dulu, dimasukkan di Excel-nya. Kita cari bareng-bareng. Sudah, kita yang A dulu ya. Oke, laba bruto. Laba bruto itu adalah sebelumnya sudah ada belum laba bruto? Kalau ada, kita tinggal masukkan angkanya aja. Sorry. Aduh. Oke. Oke. Laba bruto itu nyarinya di laporan laba rugi, posisinya adalah jumlah laba bruto. Ya, berarti di baris ke-8. Makanya yang ada di kolom B, angkanya yang dimasukkan. Oke, silakan dimasukkan angkanya. Masukkan angkanya. Bu, bisa diulang, Bu? Oke, tahu ulang. Untuk mencari gross profit itu adalah laba bruto dibagi dengan penjualan dan pendapatan usaha. Laba brutonya itu mengambilnya dari laporan laba rugi yang ada di baris ke-8, namanya jumlah laba bruto. Yang diambil adalah yang di kolom B. Silakan dimasukkan angkanya dulu. Jika sudah, sekarang cari yang penjualan. Penjualan ini tentunya sudah pernah kita cari ya, tinggal di copy paste sebelumnya saja angkanya.
Rumusnya adalah laba bruto dibagi dengan penjualan dan pendapatan usaha. Bentuknya persentase bukan, Bu? Betul, satuannya adalah persen. Bu Dura, mohon diulangi untuk rumusnya, Bu. Terima kasih. Untuk yang hasilnya adalah laba bruto dibagi dengan penjualan. Kolom C dibagi dengan kolom D. Sudah dapat hasilnya? Sudah, Bu, 33%. Oke, berarti sekarang kita tinggal interpretasikannya saja. Keterangannya adalah perusahaan memiliki sekian persen sesuaikan dengan hasil Bapak Ibu. Pendapatan yang tersisa dari pembayaran biaya perusahaan. Artinya adalah bahwa perusahaan ini mampu membiayai biaya untuk keperluan biaya perusahaannya dari pendapatan atau penjualan yang diperoleh dari operasionalnya. Artinya seperti itu. Sudah? Atau masih ada yang input nilai? Oke, kalau sudah kita lanjut. Yang kedua, mengenai net profit margin. Ya, yang harus kita cari adalah nilai dari laba komprehensif dan penjualan dan pendapatan.
Kalau laba komprehensif ini kita carinya sebenarnya sama, kalau nggak salah sudah pernah ada belum? Oh, belum. Itu ada di laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi di sini ada namanya laba komprehensif. Nih, laba rugi komprehensif. Oke, silakan Bapak Ibu tulis dulu deh. Laba komprehensif dan penjualan pendapatan. Silakan tulis dulu. Tak besarin. Oke, silakan cari dulu. Laba komprehensif dan penjualan pendapatan usaha. Laba komprehensifnya didapatkan dari laporan laba rugi pada baris ke-54, namanya jumlah laba rugi komprehensif. Ibu Siti tanya ini sheet nomor berapa ya? Maksudnya gimana ya? Ini sheet nomor berapa? Ini masih tugas yang kemarin ya, tugas terakhir kemarin. Kita masih lanjut tugas kemarin. Oke, laba komprehensifnya kalau sudah ada, tinggal di copy paste aja angkanya. Bagaimana Bu kalau saya rugi? Ya, cirinya adalah kalau di sini ada dalam kurung mengenai jumlah laba rugi komprehensif, kalau di sininya ada kurung artinya perusahaan Bapak Ibu yang diteliti kondisinya rugi. Tapi kalau tidak ada kurungnya berarti masih laba. Oke, kalau sudah dapat angkanya silakan dimasukkan laba komprehensifnya dan penjualannya tinggal disamakan dengan yang di atas. Jika sudah kita hitung hasilnya adalah rumusnya adalah dari laba komprehensif tadi dibagi dengan penjualan. Dari laba komprehensif dibagi dengan penjualan. Satuannya adalah persen. Laba komprehensif dibagi dengan penjualan. Satuannya adalah persen.
Oke, sudah Bapak Ibu hasilnya sudah dapat? Sudah, Baik. Bu. Oke, baik. Kalau sudah, di sini ada informasi bahwasanya jika nilai NPN-nya, nah kita berbicara net profit ya, dikatakan baik apabila nilai net profit marginnya adalah lebih dari 10. Nah, silakan Bapak Ibu cek hasilnya berapa. Kalau kurang dari 10 berarti kondisinya NPN-nya belum memenuhi. Ya, di sini disampaikan kalau dikatakan baik itu perusahaan net profitnya marginnya bagus apabila nilai NPM-nya dikatakan lebih dari 10. Tapi kalau kurang dari 10 artinya masih belum memenuhi. Nah, silakan diberikan penjelasan. Kalau ke punya saya ini kebetulan cuma 5%, berarti memang kurang dari 10%. Berarti nilai EPM perusahaan belum memenuhi kategori baik. Ini kategori baik. Tapi kalau nilainya sudah bagus, di atas 10, berarti nilai NPM-nya perusahaan Bapak Ibu yang dicek adalah sudah memenuhi. Artinya gimana? Berarti perusahaan ini ya bisa mengalokasikan pendapatan maupun penjualannya dari laba yang didapatkan. Ya, berarti penjualannya bagus sehingga perusahaannya bisa laba. Ya, nilai NPM-nya cukup memenuhi. Bu, izin tanya. Monggo. Kan saya hasilnya Yes. 0,098. Kalau Hmm. dipresentasiin jadinya 10%. Itu masuknya gimana, Bu? 0, berapa? 0, oh kalau di ini kan 10%. Kalau di persen kan ini ya 10, berapa? 10 pas, 10%. Tapi kalau didesimalkan 0,096. Oh, berarti 9,6 ya. Itu kan kalau dibulatkan jadi 10 ya. Iya, Berarti ya sama aja masih kurang dari 10%. makasih, Bu. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjut ke berikutnya. Earning power of total investment. Ya,
Mengukurnya adalah melihat dari laba rugi sebelum pajak dan jumlah aset. Kalau nggak salah ini sudah ada laba rugi sebelum pajak. Ada nggak laba rugi? Nah, sebelum pajak penghasilan ya. Ada di rasio yang kedua pada poin E. Rasio yang kedua pada poin E kita sama dengankan aja. Oke, silakan Bapak Ibu kalau mau nulis dulu. Laba rugi sebelum pajak penghasilan dan jumlah aset. Oke, kalau sudah kita copy paste aja. Laba rugi sebelum pajak penghasilan. Oke, kemudian jumlah asetnya sepertinya juga sudah ada. Silakan dicari, tinggal di copy paste aja. Jumlah asetnya. Nah, rumusnya adalah laba rugi sebelum pajak dibagi dengan jumlah aset. Laba rugi sebelum pajak penghasilan dibagi dengan jumlah aset. Hasilnya apa, Bu? Persentase bukan? Satuannya ya persen, benar. Satuannya persen. Oke, di sini ada informasi
Apa? Oh, nggak ada aturannya. Berarti keterangannya adalah setiap 1 rupiah perusahaan mampu menghasilkan keuntungan sekian persen untuk investor. Ya, karena earning ini melihatnya dari modal, ya berarti untuk investor. Sudah, kita lanjut ke berikutnya kalau sudah. Sekarang ada return on investment. Eh, Return on investment ini berbicara mengenai tingkat pengembalian yang diberikan kepada investor dalam bentuk investasinya ya, yang melihat dari labanya compare dengan jumlah asetnya. Laba komprehensif dengan jumlah aset. Nah, laba komprehensifnya tadi juga sudah dapat angkanya, jumlah asetnya tadi juga sudah dapat. Silakan dimasukkan angkanya. Satuannya adalah persen juga. Satuannya juga persen. Dibagi ya, Bu. Untuk Benar. Laba komprehensif dibagi dengan jumlah aset.
Oke, keterangannya adalah bahwa perusahaan mendapatkan laba bersih sekian persen dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Silakan ditambahkan keterangannya. Sudah atau belum? Oke, kalau sudah kita lanjut yang operating income ratio. Ini ada banyak sekali akunnya ya. Ada penjualan dan pendapatan, kemudian ada harga pokok produksi, kemudian ada beban umum dan administrasi. Silakan dicatat dulu. Ada beban penjualan dan penjualan. Kecilkan aja ininya. Oke, ada 5 hal, ada 5 akun. Penjualan dan pendapatan usaha, harga pokok produksi, beban umum dan administrasi, beban penjualan dan pendapatan usaha. Oke, silakan ditulis dulu untuk akun yang akan kita cari nominalnya. Bu Dura itu berarti penjualan dan pendapatan usahanya ada 2 kali ya, Bu? Oh, iya, kok 2 kali sih? Sebentar, bentar, bentar, bentar. Yaitu ujung sama ujung, Bu. Ya, 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 ya. Oh iya, karena penjualan ini yang di posisi G ini nanti adalah pembaginya. Ya, ini nanti pembaginya. Ya boleh kalau mau ditulis satu ya nggak apa-apa. Nanti dibagi lagi ini juga boleh. Kayak gitu.
Kalau sudah, silakan langsung dimasukkan angkanya. Penjualan tentunya angkanya sudah kita dapatkan. Nah, cuman untuk harga pokok produksi biasanya tidak disampaikan di dalam laporan keuangan di sini. Ya, kita kosongkan aja dulu. Ya, kita kosongkan. Kemudian kalau beban umum dan administrasi, ya ini ada di laporan laba rugi, ada beban umum dan administrasi. Ini bukan minus ya, tapi ini sifatnya adalah mengurangi. Beban itu sifatnya mengurangi. Jadi bukan minus ya. Nanti kalau Bapak Ibu memasukkan angkanya ini bukan minus. Jadi ambilnya adalah beban umum dan administrasi itu ada di laporan laba rugi pada baris ke-10. Masukin ke Excel kitanya pakai tanda kurung atau enggak, Bu? Tidak, tidak. Nggak usah ya, Bu? Hmm. Bu Dura, kalau untuk punya saya nggak ada kurung ya, Bu. Tidak ada gurungnya. Oh, bentar, saya lihatkan. Perusahaannya apa, Bu, namanya, Bu? Unilever, Bu. Oh, Unilever. Unilever. Harusnya, oh, enggak kurung ya? Oh, oke, 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 oke. NPR. Hmm, Unilever. Hmm. Yang 3M bukan, Bu? Laporan laba rugi nggih yang dilihat. Ini saya share. Betul, Eh, Bu. ini punya saya ada kurungnya, Bu. Ini beban umum dan administrasi. Gimana? Beda? Beda, Bu. Mungkin saya yang salah. Bentar saya periksa dulu ya, Tapi Bu. angkanya sama ya? Tapi angkanya sama ya? Beda, Bu. Punya saya nominalnya lebih sedikit. Cuma 758.924. Tapi harusnya harusnya itu nganu Bu. Tapi nggak apa-apa kan walaupun apa yang dimasukkan angkanya nanti kan nggak boleh ada kurungnya. Iya, masukkan nggak apa-apa angkanya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, beban umum dan administrasi. Oke. Kemudian kalau beban penjualan itu ada di atasnya. Ada nggak Bapak Ibu? Beban penjualan. Oke, itu ada di atasnya. Silakan masukkan juga angkanya.
Eh, rumusnya adalah kalau di ininya saya adalah, nah rumusnya adalah penjualan dikurangi HPP kurangi biaya administrasi dan penjualan. Nah jadi penjualan dikurangkan HPP-nya, dikurangkan beban umum dan administrasi, dikurangkan beban penjualan, dibagi dengan kolom G. Tak ulang, kolom C dikurangi D, dikurangkan E, dikurangkan F, dibagi dengan G. Satuannya bukan persen. Ya, penjualan dikurangi harga pokok produksi, dikurangkan beban, baik beban umum administrasi dan beban penjualan, dibagi dengan penjualan dan pendapatan usaha. Hasilnya bukan persen ya, Bu? Ya, desimal. Di sini ada, oh nggak ada keterangan ininya, syarat, nggak ada syarat. Oke, hasilnya adalah desimal. Jadi, keterangannya adalah perusahaan mampu menghasilkan setiap sekian rupiah ya dari sekian rupiah penjualan dari laba operasionalnya. Mana ini? Oh, ini. Persen. Sudah, kita lanjut di kolom F ya. Rasio operasi ya. Ada 4 akun, harga pokok produksi, beban umum administrasi, beban penjualan dan pendapatan usaha. Silakan angkanya sebenarnya semuanya sudah ada. Silakan dimasukkan angkanya. Eh, saya ini dulu. Saya share lagi untuk ini. Oke. Oke.
Untuk rumusnya adalah penjualan di untuk rasio operasi rumusnya adalah harga pokok produksi dikurangkan beban umum administrasi dikurangkan beban penjualan dibagi dengan penjualan. Yang C dikurangkan D dikurangkan E pembaginya adalah penjualan dan pendapatan usaha. Hasilnya masih desimal juga ya, Bu? Betul, iya. Kalau hasil saya minus nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Berarti Oh, nggak besar apa-apa. besar ini ya penjualan bebannya ya. Iya, Bu. Hmm. Beban oke oke ya. Ha. Bu, maaf, rumusnya dikurang ya, bukannya ditambah ya, Bu? Bentar 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 Soalnya bentar. saya lihat di itu contohnya ditambah. Oh iya 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 benar benar benar. Yang yang operasi income-nya yang Iya, income-nya ya. operasi, yang F-nya Oh, itu ya. ditambah. Berarti harga pokok produksi ditambah beban umum dan administrasi tambah beban penjualan dibagi penjualan. Iya, saya lihat rumusnya. Oh iya, punya saya juga ditambah. Oke. Ditambah semuanya baru dibagi penjualan. Berarti positif ya, Bu ya, tadi yang minus hasilnya ya. Iya, Bu, Hasilnya jadi positif. oke, keterangannya adalah perusahaan mampu menghasilkan sekian rupiah penjualan tapi dari biaya operasionalnya. Kalau yang tadi dari laba operasi, sekarang dari biayanya. Sudah nggih? Kita lanjut yang G. Net earning power ratio. Melihat dari laba komprehensif dengan jumlah aset. Tadi juga sudah ada semuanya. Ini rumusnya dibagi ya. Laba komprehensif dan jumlah aset. Tinggal dibagi. Angkanya pun juga sudah kita dapatkan. Hasilnya persentase ya, Bu? Bukan desimal. Udah sih. Taruh.
Bu, rumusnya laba komprehensif dibagi jumlah aset ya, Bu. Benar. Oke. Kalau sudah, keterangannya adalah perusahaan mampu menginvestasikan keseluruhan aset atau aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto, keuntungan bersihnya dari modalnya sebesar berapa? Silakan sesuaikan dengan temuannya teman-teman. Sudah ya, kita lanjut. Return on asset. Dari laba rugi sebelum pajak penghasilan dibagi dengan jumlah aset. Kalau ini satuannya adalah persen. Laba rugi sebelum pajak dibagi dengan jumlah aset. Angkanya tadi juga sudah kita cari. Tinggal kita copy paste aja. Rumusnya adalah dibagi, satuannya persen.
Satuannya adalah persen. Keterangannya adalah perusahaan mampu menghasilkan laba bersihnya sebesar berapa persen dari total asetnya. Sudah nggih, kita lanjut. Return on equity terakhir ya. Laba komprehensif dibagi dengan jumlah ekuitas. Ya, di mana untuk mencari jumlah ekuitas itu, kalau laba komprehensif tadi kita sudah dapat angkanya. Kalau mencari jumlah ekuitas itu ada di laporan posisi keuangan ya di bawah jumlah ekuitas. Baris ke 272. Carinya ada di laporan posisi keuangan atau di sheet 121 ya. Dicari yang jumlah ekuitas di baris 272. Oke. Kalau sudah dapat silakan masukkan angkanya. Jumlah ekuitas. Yes, satuannya juga persen. Laba komprehensif dibagi dengan ekuitas. Keterangannya adalah perusahaan mampu menghasilkan laba bersihnya kalau ini dari ekuitasnya. Kalau tadi return on asset itu adalah dari total asetnya. Kalau equity itu dari ekuitasnya. Perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar sekian persen dari ekuitasnya. Oke, silakan. Nah, ini rasionya sudah selesai. Sampai sini dulu ada yang mungkin ditanyakan. Hmm. Berarti. Oke. Kalau sudah semua, ini kemarin di tugas keberapa ya? Ada 7, itu. Bu. Oke. Tujuh, Bu. Oke. Sekarang tugas ke-8 ya.
Silakan ditambahkan sheet ke-8. Kita melihat kondisi perusahaan kita yang kita hitung ini seperti apa. Oh, sebentar saya ini kan. Oh, saya share loh, belum saya share. Saya share. Nah, kita tadi sudah menghitung ya, kita tadi sudah menghitung rasio. Kita juga sudah melakukan analisa dari keempat rasio itu, sudah dapat hasilnya, sudah kita berikan juga kondisinya perusahaan itu seperti apa. Sekarang tinggal identifikasi ya, tugas yang ke-8 adalah identifikasi masalah yang menjadi kekuatan dari kondisi keuangan perusahaan ya. Yang kedua adalah di sheet yang sama adalah berikan rekomendasi bagaimana jika misalnya profitabilitasnya untuk meningkatkan profitabilitas seperti apa. Kemudian mengelola struktur utangnya supaya sehat seperti apa. Yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi asetnya seperti apa. Ya. Oke, saya ini aja wis, saya copy paste di ininya kata-katanya biar enggak bingung. Ini yang pertama saya share di sini. Tugas 8. 1. Identifikasi. 2. Ini bisa di enter. Aduh, kok nggak bisa di enter? Wis, nggak apa-apa. Oke, itu saya tuliskan di chat. Jadi saya ambil contoh misalnya gini. Saya melihat laporan punyanya saya. Kalau berbicara mengenai kekuatan ya kondisi keuangan saya potensinya di mana? Saya ngambil contoh misalnya dilihat dari kemampuan membayar hutangnya, misalnya ternyata perusahaan yang saya teliti ini sangat likuid. Ini kekuatan saya di situ. Ya, kemampuan perusahaan ini membayar hutangnya bagus. Ya, kemudian ada lagi misalnya kemampuan membayar hutang jangka panjangnya juga bagus di atas 200%. Ya, kemudian juga penjualan yang dihasilkannya pun juga besar di atas 50%. Saya ngambil 3 hal itu aja. Silakan teman-teman nanti ngambil 3 aja, nggak usah secara keseluruhan. Boleh masing-masing rasio diambil salah satu boleh ya, atau mana yang 3 hal itu dianggap teman-teman yang paling potensial ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita sudah menentukan, oh keunggulan perusahaan saya ternyata mampu membayar hutang, labanya bagus misalnya. Terus kemampuan membayar hutang jangka pendeknya juga bagus, asetnya juga bagus misalnya kayak gitu. Yang ke tugas yang kedua adalah kita melihat dari 3 aspek, yaitu melihat dari profitabilitas, kemampuan hutangnya, dan dilihat dari asetnya. Bagaimana untuk meningkatkan profitabilitasnya? Punya saya ambil contoh misalnya. Profitabilitasnya dari dilihat dari gross profit marginnya. Ternyata perusahaan yang saya teliti ini, yang saya cek ini adalah hanya mampu 13,36% untuk melakukan pembayaran dari pendapatannya. Rekomendasinya saya apa? Misalnya saya minta perusahaan harus bertarget setiap bulan harus mencapai target supaya pemenuhan gross profitnya mencapai 50%. Monggo, kalau rekomendasi ini berbicara mengenai pendapat Bapak Ibu, ya. Mau dari segi mana? Misalnya, Bu, kalau saya melihatnya dari segi manajemen, Bu, kalau saya melihat dari segi pemasarannya, Bu, saya mau melihat dari segi keuangannya, monggo.
Ini persepsinya Bapak Ibu. Ya, mau melihatnya dari mana? Tapi tetap acuannya adalah dari perhitungan yang sudah kita hitungkan. Kemudian, yang rekomendasi yang kedua adalah melihat dari struktur utangnya. Di tempat saya, hutangnya ini sudah bagus. Rekomendasinya apa? Saya mungkin menyarankan kalau bisa tetap di angka stabil, jangan sampai turun. Syukur-syukur kemampuan perusahaan membayar utangnya lebih. Saya merekomendasikannya mungkin seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan efisiensi aset? Ya, kalau berbicara mengenai aset, bisa melihat dari poin B ini. Ternyata kemampuan aset saya justru malah yang rendah, 0,21. Saran saya adalah meningkatkan efisiensinya aset adalah dengan cara apa? Mungkin jangan membeli aset dulu di tahun ini. Ya, karena kondisinya asetnya kita sangat rendah. Kita manfaatkan yang punya aset di perusahaan ini saja. Mungkin itu saya rekomendasikannya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu Dura, maaf Bu, berarti yang poin nomor 1, identifikasi masalah potensial atau kekuatan itu kita berikan 2 ya Bu? Minimal 3. Oh 3. Hmm. Diambil yang nilainya besar-besar aja. Itu Berarti yang wajib. masing-masing dari setiap rasio ya Bu, perwakilannya. Boleh atau mungkin dari 4 itu mana? Misalnya bisa juga ternyata dari 4 rasio yang paling besar itu hanya di kemampuan utangnya aja. Di rasio solvabilitas dan likuiditas saja. Boleh, nggak apa-apa. Karena itu kan yang menjadi potensi kan. Mungkin bisa juga kemampuan utangnya bagus, tapi ternyata malah rugi atau profitnya rendah. Bisa juga. Mending ya rendah profitnya rendah nggak saya ambil, itu bukan potensi saya. Gitu. Makasih Bu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan analisa mendalam ya mengenai identifikasi dari kekuatan perusahaan dan rekomendasi ke depannya seperti apa. Oke, saya berikan waktu. Silakan dikerjakan. By Excel atau Word Ibu? Di Excel yang tadi Excelnya aja nggak apa-apa, di Excelnya Oh. langsung aja di tugas ke-8. tambah tugas Biar makan Bu. nanti Ya. biar di akhir pertemuan tugasnya Bapak Ibu tinggal dikumpulkan, saya ngeceknya gampang. Oh, setiap tugas sudah ada. Gitu. Kalau ada Bapak Ibu yang sambil kerja, dipastikan juga tugasnya sudah mulai disusun ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Takutnya nanti di akhir pertemuan tugasnya ternyata masih banyak yang belum, ngejarnya kesusahan nanti. Jadi kalau bisa dicicil, kan gini, setiap gini kan ada recordingnya. Kalau bisa pas libur silakan dikerjakan gitu. Bu Dura, maaf, tadi saya kelempar. Disuruh apa ya, Bu? Oh, nggih. Tak ini, eh tak tulis lagi ininya. Dan saya itu di grup, Bu. Oh, sudah dimasukkan di grup, Bang? Iya. Ya, nggak apa-apa. Saya ini lagi. Jadi gini, tugasnya yang pertama ada di tugas 8, di set ke-8. Ada 2 tugas. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, sebenarnya bukan masalah harusnya. Kekuatan apa yang dipunyai perusahaan? Saya ngambil contoh. Misalnya dari rasio likuiditas. Mana nilai yang paling tinggi? Saya ngambil contoh misalnya kemampuan membayar hutangnya bagus. Itu poin pertama. Yang kedua mungkin dari profitabilitasnya nilainya tinggi. Ya, itu yang kedua saya ambil. Pokoknya dari keempat rasio itu diambil adalah 3 kekuatan perusahaan. Boleh diambil dari rasio manapun. Ya. Kemudian tugas yang kedua adalah memberikan rekomendasi yang biasanya dilakukan apa? Misalnya kalau untuk meningkatkan profitabilitas. Saya ngambil contoh punya saya. Nilai profitabilitasnya rendah. Yang saya lakukan apa? Saya ya di Excel boleh langsung di Excel aja. Ya, di Excel aja Bu Siti. Oke, misalnya apa untuk meningkatkan profitabilitas yang saya lakukan? Penjualannya harus meningkat. Saya harus ditargetkan setiap tahun harus target misalnya 50%. Misalnya kayak gitu. Kemudian yang rekomendasi yang kedua adalah struktur hutangnya sehat. Kalau di saya struktur hutangnya bagus kebetulan. Ya, berarti rekomendasi saya apa? Ya, rekomendasi saya adalah kalau bisa pembayaran hutangnya di angka stabil di sini terus, syukur-syukur meningkat. Jangan sampai di bawah dari kondisi
tahun ini untuk proyeksi tahun depan. Kemudian kalau bagaimana meningkatkan efisiensi aset, kebetulan di punyanya saya asetnya rendah. Efisiensinya gimana? Mungkin dilakukan dengan cara jangan membelikan aset dulu untuk perusahaan. Pakai aset yang sudah dipunyai perusahaan dulu. Oke, gitu. Bu Antik ya. Paham ya, Bu ya? Baik, Bu. Makasih, Bu Dura. Oke. Gimana? Sudah selesai Bapak Ibu? Belum. Tapi Belum, Bu. untuk yang potensi sudah dapat ya 3 hal atau belum? Yang poin 1 ya, Bu. Hmm, gimana? Belum selesai? Belum ya? Nggak apa-apa wis. Eh sambil apa Bapak Ibu lanjutkan, saya sambil absen kalau gitu. Anom Kuswara, Hadir Bu Dura. Antik, Hadir, Bu. Aula, Bella, Hadir, Bu. Dani, Hadir Bu Dura. Debbie, Dinda, Makanya aku untuk ini masih sepertinya masih izin itu Bu, yang pelatihan volley Bu. oke, oke, oke. Farah, Hadir Bu Dura. Fitriani, Hadir, Bu. Gangsar, Hadir, Bu. Hafifah, Hadir, Bu. Iqbar, Hadir Bu. Kalistus, Karisma, Kiki, Hadir Bu. Mahfud, Maja, Muhammad Raihan, Muhammad Yohan, Muhammad Angga, Nabila, Nur Barliani, Reza, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Rizkuna, Hadir, Bu. Siti Ernawati, Hadir, Bu. Siti Fatimah, Hadir, Tus, Bu. Hadir, Bu. Sufiani, Hadir, Bu. Tiwi, Hadir, Bu. Pia Putri, Widya. Hadir, Bu. Wiji Putri. Hadir, Bu. Ada yang belum saya absen? Saya Bu Debbie, Bu. Happy. Bentar, Debbie. Aduh, Saya, balik lagi. Bu. Oh ya, Tere ya. Bentar. Yuk balik lagi. Absen nih. Bentar. Hmm. Tujuh. Bentar. Debbie. Debbie. Oh, pas tak panggil tadi tidak anu. Oke, ada lagi? Selain Debbie sama Mbak Tere, terus ada lagi? Maja tadi kayak saya lihat online tapi kok nggak nyaut. Ada nggak Maja? Oh nggak ada. Keluar Kenapa Mbak Elisa? keluar dari Zoom Bu. Oh keluar Zoom. Iya tadi ada. Oh iya, iya tadi kayak saya ngelihat. Kok nah ini Zoomnya keluar.
Mm-mm. Bentar. Perkuliahan. Nah, presensi. Oke. Oke. Eh, Oke, ya. Oh, Widya. Tadi kayaknya udah deh. Coba saya cek lagi. Akademik perkuliahan. Widya, udah hadir. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu untuk yang poin tadi, silakan dilanjutkan nanti nggak harus hari ini ya, minimal minggu depan karena kita minggu depan sudah kita beralih ke materi berikutnya. Ya, rasio ini karena rasio ini butuh waktu yang panjang ya. Saya anggap pembahasan tentang rasio kita sudah selesai hari ini. Ya, silakan nanti yang tadi yang belum selesai eh dikerjakan, monggo waktu luangnya Bapak Ibu. Saya ngasih opsinya gini. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak apa tentunya tidak sesuai dengan bidangnya. Kan ini paling enggak kalau orang keuangan paham lah mana yang harus diperbaiki, mana enggak, mungkin gitu ya. Atau mungkin dari segi manajemennya misalnya kayak gitu, mana yang harus ditambah atau tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa, saya sendiri juga nggak paham laporan keuangan ini seperti apa, tapi saya bisa analisanya. Cuman saya nggak paham kondisinya seperti apa. Nah, karena perusahaan ini kan kita hanya membaca dari laporan keuangan, kita tidak membaca dalamnya seperti apa. Ya, monggo nanti hasil dari tadi rasio itu saya ngasih opsi Bapak Ibu bisa tanya ChatGPT. Ya, mungkin ChatGPT punya pandangan lain. Silakan nanti Bapak Ibu hasilnya tadi di convert ke ChatGPT, tanya sama ChatGPT. Hal apa yang harus diperbaiki? Karena mungkin dari Bapak Ibu memang bidangnya sudah berbeda, jadi mungkin cara pandangnya mungkin juga banyak ya. Analisanya pasti universal ya kayak gitu. Monggo nggak apa-apa. Saya berikan kesempatan supaya mungkin Bapak Ibu versinya ChatGPT kayak gini. Tinggal Bapak Ibu kembangkan. Oh, maksud saya mending saya arahnya ke sini aja. Boleh ya. Karena di sini kita tempatnya belajar, tidak harus langsung sempurna ya. Silakan nanti karena kita ada platform ChatGPT bisa dimanfaatkan dengan baik kayak gitu. Oke, berarti minggu depan kita sudah beralih ke materi yang lainnya ya karena materi rasio ini kita selesai. Nah, karena minggu kemarin saya nggak bisa hadir, ada kemungkinan nanti diganti pas UAS. Kalau misalnya tidak diganti UAS, ada nggak Bapak Ibu hari apa yang bisa kita ganti? Biar pas UAS takutnya Bapak Ibu juga banyak tugas di UAS itu saya sangat wanti-wanti sekali ya walaupun di pertemuan UAS kita hanya perkuliahan tapi takutnya mengganggu karena ada tugas di dosen yang lain. Kalau misalnya bisa kita ganti tidak di hari UAS, kira-kira Bapak Ibu bisanya hari apa kira-kira untuk ganti yang minggu kemarin. Ini Bapak Ibu kuliahnya setiap hari apa ya? Senin Senin, sampai Rabu, Senin, Rabu, Jumat. Jumat, Oh, Bu. Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Selas, Selasa, Kamisnya saya nggak bisa. Selasa nggak bisa ya Mbak Elisa. Kalau Selasa ya Mbak Elisa. Kalau saya bisa Selasa, Bu. Yang lain kalau Besok. Selasa gimana? Nggak Selasa besok wes. Saya nggak bisa Mbak Elisa. Sorry, saya Iya, ngajar jadi soalnya. Saya ngajar Selasa nggak bisa. Saya Kamis nggak bisa juga. Waduh ya wes Waalaikumsalam iki.
Sabtu, malam minggu. Mbak Elis, Bu Dura, eh, libur kali ini agak panjang kan ya waktunya ya? Betul, ya. Di genap ke ganjil itu lebih panjang. Ya, sekitar 1 bulan kan. Mungkin bisa Di, diambil seminggu pertama kali, Bu. Karena memang waktunya kan ada yang nggak bisa gitu. Mm. Karena gini juga, Bu, kita itu kan dosen itu kita juga ada timeline-nya untuk teman-teman nanti ngerjakan UAS. Saya harus nginput nilai. Ya, saya harus input nilai karena teman-teman nanti ada waktunya buat KRS-an. Jangan sampai waktu KRS-an nilai dari dosen-dosen belum keluar. Kan mengganggu KRS-nya juga Bapak Ibu. Maksud saya kayak gitu sih. Nanti UASnya kira-kira dikasih waktu berapa hari, Bu? Gini, saya itu biasanya UAS itu adalah hasil dari tugasnya teman-teman. Kenapa? Kenapa saya mengalokasikan kayak gitu? Karena kita hariannya udah pusing. Hariannya kita sudah ngitung itu sak mono akeh ya kan segitu banyaknya ya. Di luar kendali kita apalagi keuangan ya kan apalagi Bapak Ibu manajemen di sini ya kan di prodi manajemen. Saya itu biasanya kayak gitu. Nah, nanti mungkin saya buat soalnya adalah apa soal yang mengenai tugas Bapak Ibu. Tapi jawabannya itu sudah ada di jawaban tugas Bapak Ibu. Ya, tanpa Bapak Ibu membuat jawaban, tapi jawabannya sudah ada di tugas 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Saya hanya menyesuaikan soalnya dengan tugas Bapak Ibu. Cek Bapak Ibu enggak double tugas. Gimana? Atau ngerasa, "Wah, Bu, itu terlalu gampang, Bu. Saya perlu suka tantangan." Ya enggak apa-apa, tak kasih soal yang baru lagi enggak apa-apa. Misalnya kayak gitu. Mbak Elisa biasanya soal UAS-nya ditaruh di ini enggak e-learning atau gimana biasa nih Mbak Elisa? Iya sih, bisa ditaruh di learning juga. Nanti di situ ada rekamannya juga. Berarti nanti teman-teman tinggal kumpulkan juga di e-learning-nya aja kan tugasnya ya? Iya, Bu. Nanti Oh ya, ada saya itu lebih gampang sistem. lagi. Itu lebih gampang lagi. Saya nanti buat soal sesuai sesuai dengan tugasnya yang teman-teman sudah buat ini. Itu paling enak kalau kayak gitu. Mm-mm. Bu, izin Hmm. buat pengganti kelas di hari berikutnya aja kali Bu. Tetap seperti biasa nih kelas masuk habisin di Hmm. pertemuan 4 ya Bu ya, ke-5, ke-6, ke-7. Nah, Hmm. mending di lagi aja nggak apa-apa Bu. Kayak dosen-dosen sebelumnya juga seperti itu sih Bu. Waktunya UAS, Tapi jadi kita ikut. berapa? Berarti satu kali pertemuan gini tapi satu kali tatap muka tapi dianggap 2 kali pertemuan gitu ta? Enggak Bu, maksudnya ada ada nambah seharusnya UAS, kita malah masih ikut kelas gitu loh Bu. Gitu. Terakhir. Oh, Oh, gitu. Ya kalau nggak apa-apa. dari ini ya Hmm. pernah kayak gitu sih Mundur Bu. 1 minggu, Bu. Mundur 1 minggu lagi gitu Nah, maksudnya monggo. Pak Kalau Jupri. Bapak Ibu bisa nggak apa-apa. Jadi normal di jam seperti biasa nih Bu, seperti ini hari Yes, ini. ya. Kalau Di kayak gitu pertemuan aja sih Bu. UAS gitu ya? Ya, ya, ya. Paling nanti di pertemuan terakhirnya pengganti apa dia yang pengganti itu ini aja lah. Apa kita nggak usah terlalu berat lah ya. Saya padatkan di pertemuan-pertemuan ini aja. Biar nanti pertemuan terakhirnya enak gitu. Oke, sip. Kayak gitu. Mm-mm. Oke, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, sebelum kelas saya akhiri? Aman ya, kayaknya sudah ngantuk juga udah malam. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu perkuliahan hari ini. Semoga ada manfaatnya, nggih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Elisa. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Salam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Dira untuk materi pada malam hari ini dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah hadir di kelas pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat sampai pertemuan terakhir. Selamat beristirahat, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bu Dira. Malam, Halo. Kak Nesya. malam, Terima kasih, Elisa. Bu Dura. Malam Kak Elis. Nah. Terima kasih Bu Dora, terima kasih Kak Elis. Teman-teman, istirahat. Assalamualaikum. Terima kasih.